In asya fi sanatin muqbilatin la sumana yaumat tasya. Amalan yang bagus di hari Ashura. Saya punya hadis musalsal, tapi sudah pernah kita ijazahkan hadis musalsal Ashura. Abi Qatadah. Amalan yang paling bagus itu pertama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Siapa yang membaca zikir ini di dalam 10 Muharram atau Ashura, la tamutu qalbahu abada, hatinya tidak akan mati. Dalam arti kata, kalau dia wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dia selalu Allah jaga imannya, Allah kokohkan imannya. Apa bacaannya? Bacaannya panjang. Nanti boleh tengok nanti, mungkin kalau ada, kalau saya merekomendasikan ada buku kecil. Kalau orang tua-tua kita punya buku tu dulu, namanya kitab tu Majmu' Syarif namanya. Majmu' Syarif tu di situ Yasin, di situ Yasin, di situ Al-Kahfi, di situ Waqiah apa. Ada di kedai ni ada. Itu bagus itu. Tengok di kitab Majmu' Syarif itu ada amalan Yaumil Ashura. Ada di situ disebut subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilm wa ballaghar ridha wa zinatal arsh. Allahu akbar mil al-mizan wa muntahal ilm. Itu bagus sekali saja dibaca itu tu di 10 Muharram. Kedua, disebutkan oleh Imam Ali Al-Ajhuri dalam riwayat disebutkan, siapa yang membaca pada hari Ashura hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, kafallahu anisyar, maka Allah jaga dia daripada syar. Kafallah itu maksudnya Allah cegah, Allah tahan, Allah cegah dia daripada segala yang membahayakan kepada dirinya. Itu dibaca 70 kali. Riwayat daripada Ali Al-Ajhuri tadi. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau kami ba'da asar biasanya di Mesir, di Makkah kami mengaji dengan masyayikh di Sudan, itu pas hari Ashura itu kami ba'da asar baca itu. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kafahullahu anisyar. Allah cegah, kafallah itu Allah cegah dia daripada segala kejahatan. Jadi ada keburukan-keburukan tu yang datang kepada kita, ada mara bahaya yang datang kepada kita, Allah kafahu tu Allah jaga, Allah hentikan. Begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, banyak amalan di hari Ashura itu. Dianjurkan memberi makan fakir miskin, menyapu kepala anak yatim, melapangkan rezeki. Dalam riwayat hadis, melebihkan melapangkan rezeki keluarga pada hari Ashura. Disebutkan dalam riwayat hadis, man wassa'a ala iyalihi, siapa yang melapangkan rezeki keluarganya, wassa'ahu Allah rizqah, maka akan Allah lapangkan pula rezekinya setahun itu. Itu dalam riwayat hadis itu. Jadi para ulama memang saya perhatikan para masyayikh agak melebihkan rezeki kepada isteri-isterinya, anak-anaknya pada hari Ashura. Itu bagus sekali itu. Jadi biasanya ibu-ibu yang lain mengaji itunya tunggu-tunggu biasanya tu. Itu yang tunggu-tunggunya tu. Ada agak berlebih sikit ni daripada sebelumnya. Amalan yang diamalkan lagi membaca Al-Fatihah. Jadi katanya di dalam Manahijul Imdad, ada kitab Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad karangan Imam Al-Ihsan Jamfasi. Katanya di bagian akhir itu, di bagian akhir di alinea terakhir, wa man qara'a al-Fatihata, siapa yang membaca akan surah Al-Fatihah di air 7 kali pada hari Ashura. Hari Ashura dibaca Al-Fatihah 7 kali di air. Kemudian famasaha, kemudian ia lapkan, masaha itu ia usapkan ala jubhatih. Pertama jubhatih ini jidat, kemudian terus ke kepalanya. Apa katanya? Fa bara'atun minal ilalin wal asqam, maka Allah akan hindarkan dia daripada ilal. Ilal ni seluruh jenis penyakit. Wal asqam, asqam tu santet, asqam itu guna-guna, asqam itu apa lagi? Sejenis itu apa? Sihir. Itu asqam itu. Jadi itu disebut di bagian terakhir. Buka kitab Manahijul Imdad. Kalau ada yang punya Manahijul Imdad, tengok bagian di halaman terakhir di juzuk yang pertama, jilid pertama.
yang membaca Al-Fatihah 7 kali di hari Ashura, kemudian ia tiupkan ke dalam sebuah air, kemudian ia ambil air tadi, ia usapkan ke jidatnya dan ke kepalanya, fabara'atun minal ilali wal asqam, maka Allah jaga, Allah sihatkan dia daripada segala ilal. Ilalnya seluruh penyakit, wal asqam dan racun, asqam santet, asqam guna-guna, asqam sihir, asqam dan lain sebagainya yang ilmunya adalah berkaitan dengan ilmu sihir jin-jin yang jahat, akan Allah jaga itu. Jadi disebutkan di sana walahu wa ahlahu, dan untuknya dan untuk keluarganya. Jadi boleh juga buat untuk anak kita, boleh juga kita buatkan untuk cucu kita, begitu. Dalam kitab Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad ada itu. Bila diamalkan di hari Ashura, boleh kita coba. Jadi itu amalan. Baca kitab Majmu' Syarif tadi, ada subhanallah mil al-mizan tadi, kemudian hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir 70 kali, kemudian Al-Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad 500 kali. Jadi memang Ashura itu puasa yang tertua. Pokoknya puasa yang tertua Ashura, bukan Ramadan. Ramadan diwajibkan di tahun yang kedua Hijriah, sedangkan Ashura sebelum Nabi lahir puasa Ashura sudah ada. Maka diistilahkan puasa yang tertua. Jadi Tasyu'a Ashura 9 10, tak bisa 10 11. Tak bisa 11 tu 10 saja cukup tak apa-apa.